Begitu diundi pertama, Abdullah kali 10 100 domba. Maka Rasulullah pun mengatakan, aku ni anak 100 domba, anak mahal. Abdullah tu anak mahal. Nabi Muhammad pun ikut menjadi anak mahal. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Yunus tidak sabar menghadapi umatnya, maka dia pun mendapat ujian, ya. Setelah diundi 10 kali, dia pun dicampakkan. Banyak nabi begitu juga, nabi apa lagi? Nabi, termasuklah nabi yang saya bilang, Nabi Nuh tadi, ya, berdakwah 900 tahun, pengikutnya berapa? Cuma 10 orang. Kalau saya buka pesantren, buka sekolah dalam 10 tahun satu murid, lebih baik gulung tikar. Maka wajar. Rasulullah lihat luar biasa kesabaran. Yang ketiga, Rasulullah adalah paling manusia makhluk Allah yang paling bertakwa. Kenapa lah Rasulullah paling bertakwa, Bu? Tak lain tak bukan kerana dia di tempat ibadah yang kuat. Dia bukan hanya puas dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, tapi Rasulullah melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Lihat di dalam hadis-hadis kitab-kitab dijelaskan, Aisyah sampai bertanya kepada suaminya. Begitu Rasulullah sujud, sering sujud solat sampai betisnya bengkak. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, engkau ni kan kekasih Allah. Kau ni sudah dapat jaminan ampunan yang saya katakan tadi. Surga sudah jelas. Kenapa engkau masih saja sujud dan bersujud sampai kakimu bengkak? Apa jawab Nabi? Ya istriku Humairah, tidakkah aku bisa menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur? Lihatlah Rasulullah. Ya, kita sekarang jaminan surga belum jelas, mizan meragukan, ya. Kemudian pertanyaan kubur belum tentu lancar. Tapi kenapa kita berat kali untuk melaksanakan ibadah, menambah-nambah amal ibadah ini? Maka oleh karena itu, mengapa Rasulullah paling bertakwa? Manusia yang paling bertakwa kerana dia dikuat dengan ibadah-ibadahnya. Puasa sunnah luar biasa, sedekahnya luar biasa. Saya katakan di awal, ketika Rasulullah salat berjamaah, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Rasul berdiri, langsung pulang ke rumah. Diambilnya lah duit dari bawah tikarnya 2 dirham. Kita sahabat, ya Rasulullah, tadi kemana? Iya, kata Rasulullah, aku teringat begitu siap salam tadi, bukan solat dah, Bu. Saya teringat ada uangku lagi 2 dirham di bawah tikar. Lantas itu kuberikan kepada fakir miskin. Kenapa begitu ya Rasul? Aku tidak tenang kalau di rumah kami masih ada lagi duit, masih ada makanan. Betul. Kebalikan dengan kita kan, Bu. Kebalikan dengan kita. Kita susah hati, susah utak, stres kalau duit di dompet, duit di kantong sudah mulai menipis. Pun aja. Apalagi kamu memikirkan bulanan, ansuran jilbab, ansuran mukena. Belum lagi tarik-tarikan, anak mengutip buis ke rumah. Pun gitu. Boras sekarang udah tinggal sikit. Di kulkas udah kosong cabai-cabean. Pun ngutak bajayo ini. Laki belum pulang. Stres gitu. Rasulullah tak balik, Bu. Dia suka rumahnya kosong daripada berisi. Bisa kagak kita ikut ini? Nehilah. Artiku plong. Kalau tak ada lagi di rumah, aman hatiku. Makanan pun tak ada lagi, aku sedekahkan kata Rasul. Sahabat heran, ya Rasulullah, engkau tenang ya Rasulullah, tak ada uang sepeser pun di rumah. Iya, aku tenang kata. Payah mengikutnya ni, Bu, payah. Kita kang duit masih 100 ribu macam ni, 200 ribu lagi dompet ini. Kalau nak tambah. Ya, udah mulai poning, memikirkan. Kenapa? Ini kayak kita tadi. Listrik 5 hari 50 ribu. Setiap tanggal 20 bayar air. Seminggu sekali beli boras, buat jajan anak 30 ribu sehari, belum lagi minyak. Poning laut tak? Berbeda dengan Rasul. Rasul moga hatinya sonang, pulang pikirannya ketika tidak ada lagi sepeser pun duit di bawah bantal, di bawah tikar, di kantong, di uncangnya. Makanan tidak ada lagi di perbekalan di dalam apa. Luar biasa. Bisa kita turin? Bisa. Artinya apa? Taklah macam Rasulullah.
Tapi artinya apa? Jadilah kita orang yang gemar untuk memberi. Diberikan itu. Jadi banyak orang kan sedekah kamu, sedekah kamu, sedekah kamu. Ya. Padahal dia yang paling kulit. Buntut kasirat bak kota jenem je. Begitu dia, Pak, kita mau apa ni buat acara maulid. Tulislah, tulis. Apa buat Pak? Hamba Allah saja. Aku tak nak riak. Ya. Kerana aku menganut pemahaman tak boleh dituliskan. Padahal boleh dituliskan kalau berimpak. Jadi berapa dari bapak? Nalah 2000 perak nang ada ni. Astagfirullahaladzim. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawapannya adalah fa innallaha yuhibbul muttaqin, dan sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Ittaqullah kata Rasulullah, atau ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja berada. Rasulullah itu bertakwa ketika beramai-ramai di banyak orang, bertakwa ketika sendirian, bertakwa di dalam masjid, bertakwa ketika di pasar. Tengok jujur dalam berdagang. Di masjid dia paling bertakwa, beramai-ramai dia paling bertakwa, sendirian dia bertakwa. Beda macam kita orang. Kalau solat beribadah kita waktu kocik-kocik dulu, boleh ditengok orang awak, motor-motor nak. Allahu Akbar. Suagola ayat tak baca. Lagi motor-motor ni. Wah, begitu pergi mak sikit meninggal kan. Solat ni pun cepat-cepat. Ya, macam kita ni solat macam dipantau. Macam kejadian jugalah kan. Kejadian Pak Polisi tu. Razia dia. Ditahan polisi dia. Sini. Maaf Pak, saya tak tahu kalau bapak ada. Jadi orang tu takut bukan karena apa? Karena polisi yang tu takut. Bukan karena peraturan. Beginilah kita yang beribadah ni. Padahal Allah senantiasa mengawasi kita. Tapi mengapa kadang pada kenyataannya kita beribadah ni macam tak diawasi Allah, diawasi manusia. Kalau di hadapan orang kan, luar biasa kan. Bahkan yang lebih sakitnya, lebih gawatnya, iman itu, ketakwaan itu hanya ada ketika kita berada di rumah Allah. Bukan main hebatnya kita, bukan main takutnya kita, bukan main bertakwanya kita. Tapi begitu keluar dari masjid, mulailah solat orang pun berhilang anak buat. Gagal salah mengamalkan hadis. Ambil yang elok-elok kata Rasul, tinggalkan yang buruk-buruk. Rupanya salah topatkan hadis. Dia ambil solat orang, ditinggal yang buruk. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka digembleng dengan ibadah yang kuat. Ya. Solat sunatnya kuat, puasa sunnahnya hebat, sedekahnya hebat. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah, maka raihlah ketakwaan itu. Apa kata para ulama? Jadikan takwa itu sebagai pakaianmu dan jadikan malu itu sebagai perhiasanmu. Rasulullah itu pakaiannya takwa, kemudian malu itu perhiasannya. Dalam hadis dikatakan Rasulullah itu sangat pemalu, bahkan dari anak gadis.